Hasil studi terkini menunjukkan bahwa pertemuan latihan olahraga singkat dapat membantu membakar lebih banyak berbagai kalori dibandingkan sesi panjang latihan tanpa henti. Jadi lebih banyak baik mengambil rehat sedikit dalam sela jalan kaki alih-alih memaksakan diri untuk berjalan jarak jauh tanpa henti. Menurut hasil studi yang tersebut dipublikasikan di Proceedings of the Royal Society, melakukan sesi singkat jalan kaki atau menaiki tangga memerlukan tambahan banyak oksigen lalu energi dibandingkan dengan jalan santai yang mana panjang. Dalam hal ini kontestan berjalan pada tangga selama 10 hingga 240 detik dengan kecepatan berbeda 0,20, 0,25 lalu 0,36 meter per detik. Hasil penelitian menunjukkan berjalan atau menaiki tangga di pembukaan 10 hingga 30 detik memerlukan 20 hingga 60% lebih lanjut sejumlah oksigen dibandingkan menempuh jarak yang digunakan serupa di satu pertemuan berkelanjutan. Menurut para peneliti, rata-rata pengambilan oksigen serta biaya metabolik lebih besar pada pembukaan latihan yang mana lebih tinggi pendek dibandingkan yang tersebut lebih besar panjang. Sesi latihan 30 detik mengonsumsi 20-60% lebih lanjut berbagai oksigen dibandingkan ekstrapolasi keadaan stabil. Temuan studi ini menawarkan kabar menggembirakan bagi orang tua serta mereka yang digunakan merasa kesulitan melakukan pembukaan latihan panjang tanpa henti. Jika kita ingin merancang inisiatif untuk mengiklankan aktivitas fisik atau olahraga bagi orang-orang ini, kita perlu memikirkan kembali bagaimana memperkirakan keperluan energi mereka serta beradaptasi. Memahami permintaan energi dari sesi singkat berjalan dapat membantu kita memperkenalkan aktivitas fisik dengan cara yang mana tambahan inklusif, kata Luciano. Sebuah studi baru menemukan bahwa menggunakan alat kontrasepsi hormonal memiliki resiko tumor ganas kelenjar susu lebih tinggi. Tetapi para ahli menekankan bahwa resiko keseluruhannya tetap saja rendah. Penelitian terbaru yang tersebut diterbitkan di tempat jurnal medis JAMA menganalisis catatan kemampuan fisik bertahun-tahun dari ribuan wanita Denmark berusia 15 hingga 49 tahun dengan pembagian antara mereka yang mulai menggunakan alat kontrasepsi di rahim yang dimaksudkan melegakan hormon levonorgestrel untuk mengendalikan kelahiran dan juga mereka yang mana tiada menggunakan jenis kontrasepsi hormonal apapun. Di antara lebih dari 150.000 wanita, terdapat sekitar 1.600 diagnosis neoplasma dada baru secara keseluruhan. Namun terdapat resiko 40% lebih lanjut tinggi di tempat antara wanita yang menggunakan IUD, yakni sekitar 14 diagnosis tambahan untuk setiap 10.000 wanita. Resiko yang dimaksud tak meningkat seiring dengan lamanya pengaplikasian IUD. Penelitian sebelumnya telah menemukan kaitan mirip antara alat kontrasepsi hormonal lalu neoplasma payudara. Fakta baru yang disebutkan secara khusus mengidentifikasi resiko yang tersebut terkait dengan penyelenggaraan IUD serta temuan yang dimaksud sejalan dengan peningkatan resiko yang tersebut terkait dengan pil kontrasepsi oral. Menurut data dari Pusat Pengendalian Kemudian Pencegahan Penyakit AS, tambahan dari 10% wanita berusia 15 hingga 49 tahun di tempat Amerika Serikat pada waktu ini menggunakan IUD atau bentuk kontrasepsi reversible jangka panjang lainnya. Juga sekitar 14% menggunakan pil. Sekitar 1 dari 4 wanita pada kelompok usia ini pernah menggunakan IUD di hidup mereka. Hasil studi yang diterbitkan di jurnal PLOS ONE menunjukkan teknik simpel untuk mengevaluasi penuaan, yaitu kemampuan untuk berdiri dengan satu kaki juga menjaga keseimbangan. Hasil studi yang tersebut diambil pada siaran Hindustan Times pada Kamis. Kemampuan untuk menjaga keseimbangan turun seiring dengan pertambahan usia.
Orang dewasa sehat berusia dalam menghadapi 50 tahun menunjukkan penurunan kemampuan menjaga keseimbangan dengan satu kaki, teristimewa kaki yang mana tidaklah dominan yang dimaksud menandakan penuaan. Dalam studi baru, para peneliti di Mayo Clinic dan juga lembaga lainnya memeriksa 40 orang dewasa sehat. Meski kemampuan berjalan secara umum dianggap mencerminkan penuaan pada berbagai kelompok usia, pola berjalan menunjukkan sedikit atau tidaklah ada perbedaan. Hal ini menunjukkan berjalan bukanlah indikator baik untuk melacak penuaan. Orang dewasa yang dimaksud lebih tinggi tua dapat menjaga keseimbangan selama 2,2 detik dengan kaki yang dimaksud tiada dominan dan juga 1,7 detik dengan kaki dominan. Setelah durasi ini, tubuh bergoyang nyata, bahkan cengkraman juga kekuatan lutut pun merosot drastis. Berdasarkan hasil studi tersebut, metode berdiri dengan satu kaki bisa jadi menjadi cara yang tersebut simpel serta mudah untuk mengetahui tanda-tanda awal penuaan. Pakar gestur, kemudian mikroekspresi dari Paul Ekman mengungkapkan ada ekspresi kesedihan dari analisa mikroekspresi pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pembacaan sumpah jabatan pelantikan Presiden serta Wakil Presiden di tempat gedung MPR. Saat sumpah, delegasi Presiden justru didominasi emosi sedih itu terjadi apabila seseorang kehilangan sesuatu. Kehilangan apakah? Mungkin saja kehilangan kebebasannya, ucap Monica terhadap Antara Minggu. Menurut analisanya, ia menyampaikan kesedihan yang digunakan ditampilkan Gibran kemungkinan lantaran kebebasannya terenggut di dalam usianya yang digunakan belum 40 tahun sebab telah harus memikirkan sesuatu yang global dengan level kenegaraan. Lalu ia juga menilai ekspresi ini suatu hal yang digunakan reflektif bagi Gibran yang mana merasa kehilangan dukungan atau power sang ayah Joko Widodo yang dimaksud selama ini mendampinginya pada dunia politik. Monica menyatakan Gibran tambahan dominan menunjukkan emosi sedih, lalu semata-mata sedikit menampilkan emosi kebahagiaan. Emosi yang digunakan ditunjukkan antara kondisi pada waktu hari-hari biasa juga pada hari pelantikannya sangat berbeda, meskipun pada pandangan mata awam tiada berbeda signifikan. Ia juga menambahkan pada gambar, video, kemudian foto kenegaraan Gibran terlihat ada intensitas emosi yang tinggi. Hal ini kemungkinan lantaran harus mengambil foto yang digunakan formal untuk kenegaraan, namun terlihat ekspresi yang dibuat sehingga menjadi obstruktif. Monica juga menyatakan ekspresi yang tersebut obstruktif dari Gibran dapat jadi dikarenakan hal yang mana dicapai Gibran tiada seberat perjuangan Prabowo yang harus menempuh perjalanan 20 tahun untuk bisa jadi tahap jabatan presiden, sehingga ada kesan bukan organik yang mana terbaca pada mikro ekspresinya. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden kemudian Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 hingga 2029 di sidang paripurna MPR Republik Indonesia pada Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta Minggu. Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang paripurna MPR RI yang dimaksud juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik dan juga perwakilan negara sahabat.